日本でも増える信者です。ゲストは日本経済新聞の野沢浩二さんです。と日没後の断食明けの祝日、東京周辺のインドネシア人イスラム教徒が集まりました。 Sudah buka puasa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di negeri yang dikenal sangat disiplin, serba cepat, dan hampir tak pernah berhenti bergerak, ada sebuah pemandangan yang terasa begitu hangat setiap tahunnya. Pemandangan itu hadir bukan karena festival tradisional, bukan pula karena perayaan budaya khas negeri tersebut. Ia muncul perlahan, lembut, namun mampu mengubah suasana kota. Pemandangan itu hadir setiap kali bulan Ramadan tiba di Jepang. Di tengah ritme kehidupan yang teratur dan kesibukan yang nyaris tak memberi jeda, ada suasana berbeda yang mulai terasa di beberapa sudut kota. Aroma masakan yang kaya rempah perlahan memenuhi udara. Tawa dan obrolan hangat terdengar dari halaman masjid. Meja-meja panjang dipenuhi aneka makanan berwarna-warni. Orang-orang berkumpul bukan karena diundang secara resmi, tetapi karena ingin merasakan kebersamaan. Semua ini bukan tradisi lokal negeri tersebut, melainkan kehangatan yang dibawa oleh komunitas Muslim dari Indonesia. Fenomena ini bahkan menarik perhatian media lokal. Banyak jurnalis datang untuk melihat langsung bagaimana sekelompok orang dari negeri jauh mampu menciptakan suasana yang begitu hangat dan penuh kebersamaan. Mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Mereka melihat orang-orang yang berpuasa seharian penuh tanpa makan dan minum, namun tetap tersenyum, tetap ramah, dan tetap bersemangat berbagi. Bagi sebagian warga setempat, hal itu terasa sulit dipahami. Mengapa seseorang rela menahan lapar dan haus begitu lama? Mengapa mereka melakukannya dengan sukarela, bahkan dengan perasaan bahagia? Rasa penasaran itulah yang kemudian membawa banyak orang untuk bertanya, mendekat, dan mencoba memahami. Ketika dijelaskan bahwa puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, melainkan latihan empati terhadap mereka yang kekurangan, banyak yang terdiam. Mereka mulai memahami bahwa rasa lapar yang dirasakan bukan hukuman, melainkan pengingat. Pengingat bahwa di dunia ini ada banyak orang yang tidak bisa memilih kapan mereka makan. Puasa menjadi cara untuk merasakan, memahami, dan menumbuhkan rasa syukur. Penjelasan sederhana itu ternyata menyentuh hati banyak orang. Bagi masyarakat yang terbiasa dengan keteraturan dan efisiensi, konsep menahan diri demi memahami penderitaan orang lain terasa sangat manusiawi. Mereka mulai melihat bahwa di balik praktik keagamaan itu terdapat nilai kemanusiaan yang mendalam. Namun yang benar-benar membuat mereka terkesan bukan hanya makna puasa, melainkan apa yang terjadi setelah matahari terbenam. Begitu waktu berbuka tiba, suasana berubah menjadi perayaan kebersamaan. Orang-orang tidak hanya makan bersama, tetapi juga berbagi dengan siapapun yang datang. Tidak ada pertanyaan tentang agama, asal negara, atau latar belakang. Siapa saja boleh duduk, mengambil makanan, dan ikut menikmati kebersamaan. Banyak warga lokal yang awalnya hanya ingin melihat-lihat, akhirnya ikut duduk dan makan bersama. Mereka disambut dengan senyum tulus, seolah telah menjadi bagian dari keluarga besar yang sama. Tidak ada jarak, tidak ada rasa asing. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah tradisi takjil gratis. Meja-meja dipenuhi makanan khas Nusantara yang berwarna-warni dan menggugah selera. Ada manisan, kue tradisional, hidangan gurih, dan berbagai sajian yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang mengejutkan, takjil gratis ini tidak hanya dinikmati oleh umat Muslim. Banyak warga non-Muslim yang datang dengan rasa penasaran. Mereka ingin mencicipi, ingin merasakan suasana, dan ingin memahami mengapa tempat itu selalu ramai menjelang waktu berbuka. Tak butuh waktu lama hingga kabar tentang takjil gratis ini menyebar luas. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai berdatangan. Bahkan pengunjung dari luar negeri yang kebetulan sedang berada di Jepang ikut meramaikan suasana. Ada yang datang dari China, ada dari Korea Selatan, ada pula yang berasal dari Hong Kong dan Singapura. Mereka semua berkumpul di satu tempat, disatukan oleh rasa ingin tahu dan kehangatan yang sama. Bagi banyak orang, pengalaman itu terasa seperti perjalanan lintas budaya tanpa harus meninggalkan kota. Ramadan di sana berubah menjadi ruang pertemuan berbagai bangsa, bahasa, dan tradisi.
Masjid-masjid yang Sama-sama menjadi pusat meraihkan kegiatan Ramadan. bahkan menghadirkan menu berbuka dari berbagai negara secara bergiliran. Setiap hari, pengunjung bisa mencicipi hidangan dari budaya yang berbeda. Wah, ini Ada seru sajian ya. khas Uzbekistan yang kaya rempah, hidangan autentik dari Malaysia yang harum dan gurih, makanan khas Sri Lanka yang penuh warna, sajian tradisional dari Bangladesh, serta menu unik dari Tajikistan. Namun di antara semuanya, pelbagai menu giliran dunia. hidangan Indonesia hampir selalu menjadi yang paling ramai. Setiap kali makanan Nusantara disajikan, antrean panjang langsung terbentuk. Aroma sate yang dipanggang, kuah rendang yang enaknya kaya bumbu, sate. dan aneka kue tradisional yang manis selalu berhasil menarik perhatian. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar makan gratis. Ini adalah pengalaman budaya yang hidup. Namun, Ramadan di sana bukan hanya tentang makanan. Ada kegiatan pendidikan, kegiatan keluarga, dan ruang kebersamaan yang luas. Anak-anak mengikuti kegiatan belajar agama dengan cara menyenangkan. Orang tua mengikuti kajian dan diskusi. Sementara itu, keluarga berkumpul, bercengkerama, dan menikmati waktu bersama. Banyak ibu-ibu Indonesia yang membuka lapak kecil menjual makanan khas. Suasana yang tercipta seringkali membuat orang lupa bahwa mereka sedang berada jauh dari tanah air. Yang terasa justru seperti berada di sebuah kampung yang penuh kehangatan. Semua ini perlahan membawa perubahan yang tidak disangka-sangka. Masyarakat setempat mulai melihat Islam bukan dari berita, bukan dari stereotip, dan bukan dari jarak jauh. Melihat dengan Mereka mata melihatnya sendiri. secara langsung melalui tindakan nyata. Mereka melihat senyum, keramahan, kesabaran, dan ketulusan. Mereka melihat bagaimana agama diwujudkan dalam bentuk kepedulian. Banyak yang awalnya hanya datang untuk mencicipi makanan, kemudian kembali karena merindukan suasana. Ya, Ada yang suasana datang itu karena mahal. penasaran, lalu pulang dengan pemahaman baru. Ada yang datang sebagai tamu, lalu merasa seperti keluarga. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti cahaya yang menyebar sedikit demi sedikit. Namun, dampaknya nyata. Semakin banyak orang yang tertarik mempelajari Islam, semakin banyak yang Itu ingin memahami nilai-nilai di balik waktu praktik yang yang mereka lihat. Positif. Jumlah pemeluk Islam di Jepang pun perlahan meningkat. Bukan karena kampanye Alhamdulillah, besar Masya atau Allah. ajakan langsung, melainkan karena pengalaman pribadi. Karena mereka melihat sendiri bagaimana kebaikan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini menjadi pengingat sederhana, bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang, perubahan dimulai dari meja makan sederhana, dari sepiring makanan yang dibagikan dengan tulus, dari senyum yang diberikan tanpa syarat. Di negeri yang terkenal dengan teknologi canggih dan kedisiplinan tinggi, justru kehangatan manusialah yang mencuri perhatian. Kehangatan yang tidak dibuat-buat. Kehangatan yang lahir dari kebiasaan berbagi. Ramadan di sana bukan hanya peristiwa keagamaan, ia menjadi jembatan antar budaya. Ia menjadi ruang pertemuan manusia dengan segala perbedaannya. Ia menjadi bukti bahwa kebaikan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk melampaui bahasa, tradisi, bahkan keyakinan. Dan mungkin itulah pelajaran paling indah dari semua ini. Bahwa dunia tidak selalu berubah karena pidato besar atau keputusan penting. Iya, cuma Kadang, satu dunia tindakan berubah kecil karena aja. orang-orang biasa memilih untuk berbagi, memilih untuk peduli, dan memilih untuk membuka pintu bagi siapa saja. Di tengah kesibukan kota yang tak pernah berhenti, kehangatan itu terus hadir setiap tahun. Datang bersama bulan Ramadan, membawa Allah. aroma masakan, Tinggal di tepi suara tawa, dan cerita jalan tentang ya. kemanusiaan. Nah, itu tadi kita dapat saksikan bagaimana Ramadan yang disambut luar biasa di Jepang. Yang mana kalau kita lihat ada ramai yang menjadi TKI yang jadi belajar juga di Jepang. Ada daripada warga negara Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Uzbek, dan pelbagai yang datang dari luar negeri ke Jepang. Saat Ramadan, mereka berkumpul di masjid dan membawa vibes Ramadan mereka itu kan, berbagi rezeki,
dengan keramahan dan sebagainya. Yang paling menarik, dapat merasakan makanan daripada seluruh dunia. Gitu kan, minggu ini mungkin makanan Nusantara dari Indonesia, daripada Malaysia, makanan daripada India dan sebagainya, pelbagai jenis makanan. Dan nyata kita lihat makanan Nusantara memang menjadi pilihan ataupun antriannya panjang gitu kan, yang ingin merasa dan mencicipi makanan dari Nusantara. Dan soalnya ini bukan tentang makanan, tapi bagaimana masyarakat Islam Muslim di Jepang itu menghidupkan Ramadan itu sehingga menarik warga orang-orang bukan Muslim, non-Muslim untuk datang dan melihat apakah yang berada, kenapa orang lagi ngantri, ngapain orang ramai-ramai di situ, melihat, dan akhirnya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahawa ataupun ini adalah Islam. Yang mereka lihat di TV ataupun di media sosial tentang Islamofobia dan sebagainya itu enggak benar. Tapi apabila mereka melihat sendiri, oh begini Muslim, orang Islamnya begini, bukan seperti mana yang diwar-warkan oleh media gitu kan. Sangat hangat, sangat warm, sangat ramah orang Muslim. Dan kita lihat kalau orang yang benar-benar melihat kehangatan, merasakan rasa kebersamaan, nilai kemanusiaan yang membuatkan ramai orang-orang Jepang ini kan tersentuh. Oh, ini Muslim sebenarnya Muslim itu kayak gini gitu kan. Mereka merasakan sendiri kehangatan orang-orang yang menerima mereka walaupun mereka bukan Islam, menyambut mereka dengan penuh tangan terbuka gitu kan. Indahnya Islam tanpa perlu maksa-maksa. Tapi akhirnya mereka tahu, oh Islam, begitu indahnya Islam itu tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu ada apa juga propaganda, enggak usah kayak gitu. Karena hidayah itu bisa sampai ke hati mereka, melihat bagaimana kebersamaan umat Muslim yang walaupun mereka itu beda bangsa, beda daripada negara, tapi agama menyatukan dan membuka peluang ataupun memberikan laluan untuk sesiapa saja untuk datang untuk makan bersama dan sebagainya, membuka hati ramai orang Jepang untuk convert ataupun beralih kepada masuk kepada agama Islam. Masya Allah, syahadah dengan agama Islam dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat-sangat jihad yang luar biasa. Mengislamkan orang yang bukan Islam. Masya Allah, hebatnya, pahalanya segede apa kan. Itu mereka jadi starter yang sangat bagus, tidak perlu dipaksa. Dan itu masyarakat luar negara yang menghidupkan Ramadan di luar negeri. Dan kalau As melihatnya sangat bahagia. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana? Kita berkongsi rezeki, takjil dan sebagainya. Kita lihat tadi semuanya berbondong-bondong beratur, antriannya panjang gitu kan. Tapi begitulah indahnya Islam. Tidak memandang apa saja perbedaan, tapi agama itu menyatukan. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana pandangan dan rasanya, tulis komen di bawah supaya As juga bisa tahu. Sampai kita ketemu lagi insya-Allah dalam video. Selamat berpuasa semuanya. Semoga ibadah kita diterima insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, jaga diri. Dadah.